Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Putri Nadila dengan NIM 230209501022 dari kelas PTIKC Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada wadah air dan pasal 3x3 pada materi masalah dan ruang keadaan pada mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk lebih jelasnya mengenai langkah-langkah dalam menyelesaikan studi kasus, langsung saja kita ke videonya. Pada studi kasus kali ini, saya akan menjelaskan dua masalah, yaitu yang pertama, masalah wadah air, dan yang kedua yaitu masalah pasal 3x3. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan studi kasus yaitu yang pertama, mendefinisikan ruang keadaan initial state atau goal state. Mendefinisikan ruang masalah untuk masalah yang dihadapi. Menspesifikasikan kondisi awal dan tujuan yang akan dihadapi. Kemudian yang kedua ada aturan produksi atau operator. Mendefinisikan aturan produksi yang digunakan untuk mengubah state awal ke state yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu teknik pencarian, yaitu memilih metode pencarian yang tepat sehingga menemukan solusi terbaik dengan usaha yang minimal. Kemudian lanjut untuk studi kasusnya yang pertama yaitu masalah wadah air. Adapun ilustrasinya yaitu Anda diberi dua buah wadah air. Wadah A berkapasitas 4 liter dan wadah B berkapasitas maksimum 3 liter. Terdapat sebuah keran yang dapat mengalirkan air dengan jumlah tidak terbatas yang dalam digunakan untuk mengisi wadah-wadah tersebut. Pertanyaannya yaitu, bagaimana Anda dapat mengisi tepat 2 liter air dalam wadah berkapasitas 3 liter? Adapun langkah penyelesaiannya yaitu, yang pertama, mendefinisikan ruang keadaan, initial state, dan goal state. Yang pertama, ruang keadaan, himpunan pasangan X, Y, di mana X ini dimisalkan sebagai wadah A, sedangkan untuk pemisalan wadah B yaitu Y. Kemudian yang kedua, initial state. Kondisi awal menyatakan jumlah air dalam kedua wadah masih kosong, sehingga X, Y sama dengan 0,0, yang artinya wadah A dan wadah B belum terisi air, sehingga 0,0. Kemudian yang ketiga yaitu goal state, memperoleh tepat 2 liter pada wadah yang berukuran 3 liter, sehingga goal state direpresentasikan sebagai N,2 untuk setiap nilai N. Kemudian lanjut untuk langkah selanjutnya. Mendefinisikan aturan produksi. Yang artinya X, Y, jika X kurang dari 4, maka 4, Y, yang artinya isi penuh wadah 4 liter. Aturan produksi yang kedua, jika X, Y, jika Y kurang dari 3, dalam kurung X, 3, yang artinya isi penuh wadah 3 liter. Aturan produksi yang ketiga, X, Y, jika X lebih besar dari 0, maka X dikurang D, Y, yang artinya buang sebagian air dari wadah 4 liter. Aturan produksi yang keempat, X, Y, jika Y lebih besar dari 0, maka X, Y dikurang D, yang artinya buang sebagian air dari wadah 3 liter. Aturan produksi yang kelima, X, Y, jika X lebih besar dari 0, maka 0, Y, yang artinya kosongkan wadah 4 liter. Aturan produksi yang keenam, X, Y, jika Y lebih besar dari 0, maka X, 0, yang artinya kosongkan wadah 3 liter. Aturan produksi yang ketujuh, jika X, Y, jika X dijumlahkan dengan Y, hasilnya lebih besar atau sama dengan 4, Y lebih besar dari 0, maka tuangkan air dari wadah 3 liter ke wadah 4 liter, hingga wadah 4 liter penuh. Setelah menuangkan air,
wadah 4 liter akan penuh. X menjadi 4. Air yang tersisa dalam wadah 3 liter adalah Y dikurang dalam kurung Y dikurang X. Ini karena kita menuangkan 4 dikurang X liter air ke dalam wadah 3 liter ke wadah 4 liter. Sehingga hasilnya 4, Y dikurang dalam kurung 4 dikurang X. Aturan produksi yang ke-8, X, Y, jika X dijumlahkan dengan Y lebih besar atau sama dengan 3 dan X lebih besar dari 0, maka tuangkan air dari wadah 4 liter ke wadah 3 liter hingga wadah 3 liter penuh. Yang artinya setelah menuangkan air, wadah 3 liter akan penuh. Y menjadi 3. Jumlah air yang tersisa dalam wadah 4 liter adalah X dikurang dalam kurung 3 dikurang Y. Ini karena kita menuangkan 3 dikurang Y liter air dari wadah 4 liter ke dalam wadah 3 liter. Sehingga hasilnya X dikurang dalam kurung 3 dikurang Y, 3. Aturan produksi yang ke-9, X, Y, jika X dijumlahkan dengan Y, kurang dari atau sama dengan 4 dan Y lebih besar dari 0, maka tuangkan seluruh air dari wadah 3 liter ke wadah 4 liter. Yang artinya, setelah menuangkan air, wadah 3 liter akan kosong. Y menjadi 0. Jumlah air dalam wadah 4 liter adalah X ditambah 4. Sehingga hasilnya X ditambah 4, 0. Aturan produksi yang ke-10, X, Y, jika X dijumlahkan dengan Y kurang dari atau sama dengan 3 dan X lebih besar dari 0, maka tuangkan seluruh air dari wadah 4 liter ke wadah 3 liter. Yang artinya, setelah menuangkan air, wadah 4 liter akan kosong. X menjadi 0, jumlah air dalam wadah 3 liter adalah X ditambah Y. Sehingga hasilnya adalah 0, X ditambah Y. Lanjut untuk aturan produksi selanjutnya, yaitu memilih metode yang tepat. Pada baris pertama, jumlah air pada wadah A adalah 0. Jumlah air pada wadah B adalah 0 karena belum diterapkan aturan produksi. Kemudian pada baris kedua, jumlah air pada wadah A 0, jumlah air pada wadah B 3, aturan produksi yang digunakan yaitu aturan produksi 2, di mana aturan produksi 2 mengacu pada langkah di mana jika Y kurang dari 3, maka isi penuh wadah 3 liter, hingga hasilnya X, 3. Kemudian penyelesaian yang ketiga yaitu jumlah air pada wadah A 3, jumlah air pada wadah B0, aturan produksi yang diterapkan yaitu aturan produksi 9, di mana aturan produksi 9 mengacu pada langkah di mana jika jumlah air dalam kedua wadah X tambah Y kurang dari atau sama dengan 4 dan Y lebih besar dari 0, maka tuangkan seluruh air dari wadah 3 liter ke wadah 4 liter hingga hasilnya adalah X tambah Y, 0. Kemudian pada baris keempat, jumlah air pada wadah A3, sedangkan jumlah air pada wadah B3, aturan produksi yang diterapkan yaitu aturan produksi kedua, yang dimana pada aturan produksi 2 mengacu pada langkah di mana jika Y kurang dari 3, maka isi penuh wadah 3 liter, hingga hasilnya adalah X, 3. Kemudian baris terakhir atau baris kelima yaitu jumlah air pada wadah A 4 liter, jumlah air pada wadah B 2. Aturan produksi yang diterapkan yaitu aturan produksi 7, di mana aturan produksi 7 mengacu pada langkah di mana jumlah air dalam wadah 4 liter dan 3 liter lebih besar atau sama dengan 4 dan Y lebih besar dari 0. Maka tuangkan air dari wadah 3 liter ke wadah 4 liter hingga wadah 4 liter penuh, hingga hasilnya adalah 4, Y dikurang dalam kurung 4, X. Dari setiap baris dalam tabel menunjukkan kondisi awal jumlah air dalam dua wadah dan aturan produksi yang diterapkan
untuk mencapai kondisi tersebut. Aturan produksi ini membantu menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan kondisi awal. Kemudian lanjut untuk studi kasus yang kedua yaitu mengenai pasal 3x3. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama mendefinisikan ruang keadaan, initial state, dan goal state. Ruang keadaan adalah seluruh kemungkinan posisi dari pasal 3,3 yang akan dicapai melalui serangkaian langkah yang diperbolehkan. Kemudian keadaan awalnya atau initial state-nya yaitu susunlah awal dari pasal yang akan diselesaikan. Dalam kasus ini adalah pada ruang kosong yang akan digunakan untuk menggeser angka-angka lain. Kemudian goal state-nya atau kondisi akhirnya, konfigurasi yang ingin dicapai biasanya dalam urutan numerik atau sesuai aturan yang ditentukan. Adapun initial state-nya yaitu pada baris pertama 1, 2, 3, pada baris kedua 7, 4, 6, dan baris terakhir 0, 58. Kemudian goal state atau hal yang ingin dicapai yaitu 1, 2, 3, pada baris kedua 4, 5, 6, dan pada baris ketiga 7, 8, 0. Kemudian aturan produksinya. Jika kita menerapkan aturan produksi seperti ini, maka aturan produksi tidak efisien, sehingga kita harus mencari aturan produksi yang lebih efisien. Adapun aturan produksi yang lebih efisien yaitu yang pertama, geser kotak kosong ke kanan. Yang kedua, geser kotak kosong ke kiri. Yang ketiga, geser kotak kosong ke atas. Dan yang keempat, geser kotak kosong ke bawah. Bawah, operator 4, geser kotak kosong ke kanan, operator 1. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya yaitu langkah pertama, geser kotak kosong ke atas, operator 3. Kemudian geser kotak kosong ke kanan, operator 1. Geser kotak kosong ke bawah, operator 4. Geser kotak kosong ke kanan, operator 1. Sehingga dapat dicapai hasil akhirnya atau goal state-nya yaitu pada baris pertama 1, 2, 3, pada baris kedua 4, 5, 6, dan baris ketiga 7, 8. Itulah tadi pemaparan mengenai studi kasus pada wadah air dan pasal 3x3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum.